Nabi mengatakan setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Apa fitrah atau suci itu artinya? Artinya adalah la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi halal fitrah itu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu ditarik dengan teori pendidikan yang sering dikenal dengan teori tabula rasa ya. Yang tokohnya adalah seorang ilmuwan John Locke namanya. Yang lahir tahun 1632. Orang Britania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ila akhir ayat. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustazah, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bermujawahah dan tentu adalah ini bagian daripada silaturahim, membangun kuwatul jam'iyah, membangun kekuatan untuk kesatuan dan bersatuan jamaah dalam sebuah kajian yang pada kesempatan ini saya diundang ya, untuk sama-sama sharing pemikiran atau pandangan terhadap tema yang diangkat oleh DKM Al-Barakah. Saya tadi salah jalan Pak Haidir, masuknya lewat Cikokol, nggak lewat Benteng Betawi. Akhirnya tadi masuk gang kecil, keluar-keluar di pinggir Kali Sipon itu ya, bukan mengikuti jalan raya utama masuk ke Royal setelah Banjar itu ya. Masuknya ke Gang Bangga. Udah mepet waktunya ya, sampai belokan saya masih bingung nih depan ini Masjid Al-Barakah yang dimaksud bukan gitu. Sebab gambar Al-Barakah yang digambar oleh Pak Haidir ke saya beda gitu.
Jadi di sini Al-Barkah Pinus, kalau Pak Idir Al-Barkah Kaye apa? Kaye perawe gitu. Wah, saya depan aja dulu, nggak lihat, nggak ada orang, nanya-nanya, nggak ada yang tanya. Udah sampai saya tungguinnya di depan, sempat agak terganggu, saya mau terus saja lurus ke sana. Ya. Tapi balik lagi gitu. Kayaknya di sini gitu. Ya. Begitu pas ada Pak Ustadz ketemu, iya benar di sini. Alhamdulillah. Ajannya sudah selesai itu, ya, ajannya. Itu. Tadi mau pulang lagi. Alhamdulillah, ya Allah sudah menggariskan kita kumpul di sini. Kenalkan, nama saya Ahmad Amarullah. Lahir 58 tahun yang lalu di Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Yang sekarang ini kebetulan diamanahi sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tentu sebuah amanah yang diberikan, ya, yang saya jalankan sejak tahun 2019. Yang sebelumnya jadi Wakil Rektor selama sejak tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelum itu saya juga birokrat di pemerintah Kota Tangerang. Dan PNS saya sudah 25 tahun. Di mana waktu awal saya diangkat itu di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, tahun 1999. Saya pernah ngajar juga sebelum PNS itu SD, ngajar SMP, SMA sejak 1989. Ya. 1989, 1999 saya diangkat 10 tahun setelah ngajar di SD, SMP. Pernah juga ngajar di Alpitro, ya, di Madrasah Aliyah juga. Ya, begitulah barangkali saya ditakdirkan, digariskan oleh Allah untuk menjadi pegiat pendidikan, ya, atau ya tentu sering disebut sebagai guru, ya, lalu menjadi dosen. Sebentar lagi guru juga kembali, tapi guru besar. Ya. Jadi dari guru ke dosen jadi guru lagi, ya, tapi namanya guru besar. Ya. Cuman karena saya kemarin udah mengundurkan diri, ya, guru besarnya dikembalikan lagi ke proses awal, ya, sebagai PNS mengundurkan diri, ya, karena hajat di Kota Tangerang. Itu sebuah konsekuensi. Maka pada kesempatan ini, nggak tahu ini saya kemudian diminta untuk menyampaikan pemahaman ataupun pandangan terhadap tema yang dibuat bekal pendidikan menurut Islam. Ini diawali dari perkenalan saya kan, kalau belum kenal nanti apa namanya, ya ngomong apa ini, belum apa namanya nyentuh nanti, ya. Kalau sudah kenal nanti tatapannya saja saling menatap, ya insya Allah kalimat-kalimatnya masuk ke hati, gitu. Ya, jadi pendidikan itu memang harus dimulai dari hati. Jadi dialog dari hati ke hati, ya. Bukan hanya sebatas di bibir atau di mulut, ya, tanpa menghayati, tanpa mengetahui, ya, atau mengenal, ya, secara psikologis antara katakanlah yang bicara dengan yang benar, mendengar, ya, itu membuat nanti bisa masuk telinga kanan, mungkin masih mending keluar telinga kiri, masuk telinga kanan menempal lagi, gitu.
sehingga tidak ada yang berbekas. Ya. Mudah-mudahan pada pembahasan subuh ini saya apa yang dialami ya selama menangani pendidikan, ya, apalagi pernah mengajar di SD, ya, itu karakter anak didik, ya, dan bagaimana membentuknya itu adalah sebuah tantangan besar, karena pendidikan itu sangat ditentukan ketika di awal-awal ataupun disebut dalam teori pendidikan namanya golden age, ya, masa keemasan. Ya. Masa keemasan itu ya, dalam teori di bawah 4 tahun, ya, 0 tahun sampai 4 tahun. Bahkan dari dalam Islam itu justru pembentukannya sejak ya, dalam kandungan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, sejak mau berniat berikhtiar mau mengharapkan keturunan lah gitu ya. Ya, ketika berhubungan suami istri itu sudah mulai ya, apa yang diniatkan kita itu ya, terbangun dalam sebuah tidak sekedar tindakan, ya, perasaan ya, antara suami dan istri itu, sehingga menghasilkan hubungan suami istri ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pertemuan sperma dan sel telur itu membuahkan hasil yang akhirnya nanti menjadi cikal bakal manusia, zigot, lalu jabang bayi ya, yang ditiupkan menurut teori Islam itu sehingga menjadi calon manusia gitu ya, yang akhirnya keluar menjadi bayi dan seterusnya. Dalam kandungan ini juga sangat menentukan betapa seorang ibu yang mengandung 9 bulan ya, ini apa yang kita ucapkan, baik bapaknya ataupun istrinya atau ibu kandungnya, itu sudah mulai direkam oleh struktur sel yang ada pada bayi. Jadi kalau sudah dilahirkan ya, itu adalah sebuah fase proses pendidikan bayi ya, pasca hamil ya. Jadi prahamil, di saat hamil, dan pasca hamil itu melahirkan. Nah, Allah dalam firman-Nya mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absor wal afidah la'allakum tashkurun. Itu dikaitkan dengan hadis Nabi ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di situ Nabi mengatakan setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Apa fitrah atau suci itu artinya? Artinya adalah la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi alal fitrah itu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu ditarik dengan teori pendidikan yang sering dikenal dengan teori tabula rasa ya, yang tokohnya adalah
seorang ilmuwan, John Locke namanya, yang lahir tahun 1632, orang Britania ya. Tentu tokoh ini hidup ya di abad-abad 17 ya. Kira-kira ya John Locke ini mengambil sebuah penelitian teori yang menghasilkan teori tabula rasa yang punya anggapan bahwa dia menentang ya bahwa masa depan anak bayi itu ya adalah bawaan bayi gitu. Atau sering disebut dengan ya sudah dari sononya tuh dia. Sekarang ini orang itu kayak apa gitu. Udah dari lahirnya ya. Ini dibantah ya, bahwa orang itu apa yang dihasilkan hari ini perilakunya ya, bukan bawaan bayi ya. Tapi dalam buku John Locke itu ya, Some Truth Concerning Education ya, bahwa beberapa pemikiran tentang pendidikan itu mengatakan ya, bahwa manusia itu memang dalam perjalanan hidupnya atau bagaimana dia melakukan tindakan di saat dia hidup ya, itu tergantung pada pendidikan. Jika pendidikannya benar ya, maka orang tersebut akan melakukan tindakan apapun yang bijaksana ya, dan melahirkan kebahagiaan ya. Tapi jika pendidikannya tidak betul, tidak benar ya, pendidikannya batil ya, maka segala apa orientasi hidupnya itu selalu akan menghasilkan penderitaan. Ya. Jadi di situ John Locke mengatakan seseorang itu ditentukan oleh pendidikan benar atau pendidikan salah itu. Atau sering dikenal bagaimana pendidikan karakter, ya, pembangunan karakter building. Itulah yang dikenal dengan teori tabula rasa. Berarti tergantung yang didik loh gitu ya. Pas kata Nabi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ya. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana orang tuanya mendidik? Yunasironihi, apakah kemudian menjadi Nasrani, Yumajisani, ya, atau menjadi Majasi, ya, agama Majusi, ya, au Yuhawidani, ya, menjadi orang Yahudi, ya, itu. Jadi tergantung orang tuanya, Pa'abawahu. Lalu dikembangkanlah kemudian apakah orang tua itu adalah hanya dari sisi biologis. Ternyata ada yang punya pandangan nggak selalu orang tua dari pengertian biologis, yaitu bapak dan ibunya, tapi juga dikembangkan bahwa Pak Bawah itu adalah lembaga pendidikan, lembaga diklat ya. Kalau misalnya dia didiklat, bagaimana dia menjadi seorang karakter yang baik, maka jadilah mereka seorang yang sangat memiliki wisdom, kebijakan, ya, yang melahirkan kebahagiaan bagi semua. Tapi kalau diklatnya untuk menghasilkan mentalitas ya, yang ingin menghancurkan sesama, misalnya, ya, atau
Ada yang bilang akhirnya orang ini bakal susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bisa. Pendidikan juga akan melahirkan penderitaan gitu. Jadi tergantung. Ya. Kembali kepada nilai-nilai yang kita bangun, baik itu Pak Abawahu itu orang tua dalam konteks biologis ya, maupun dalam konteks kelembagaan, ya, ini akan menghasilkan peserta-peserta didik ataupun anak-anak yang punya nilai-nilai ya, sebagai bekal hidupnya kepada yang baik-baik ya, atau yang buruk. Ya. Bahkan seorang Markis ya, itu mendidik anaknya dari awal tidak percaya kepada Tuhan dengan sebuah ilustrasi ketika anaknya itu suruh naik pohon ya. Lalu Markis ini bilang, jatuh kan diri kamu ya, nanti ditangkap oleh ayah gitu. Nggak mau ya. Masih diyakinkan, ditangkap gitu. Begitu dia jatuh nggak ditangkap ya, jatuh dia tersungkur. Kenapa gitu? Itulah pertama kali ayahnya bilang, nak, kamu itu jangan percaya kepada siapapun, termasuk pada Allah sekalipun, kepada Tuhan tentunya, kepada Tuhan sekalipun. Percayalah kepada diri Anda sendiri gitu. Jadi nggak percaya kepada Tuhan, apalagi pada manusia, kepada ayahnya. Itu orang tuanya yang ngebentuk gitu orang itu. Ya. Nah ini pentingnya akhirnya concern ya dan konten ya, perhatian terhadap isi dari pendidikan itu bagaimana diformulasi sehingga anak-anak yang kita didik ya, dalam lembaga pendidikan maupun orang tua masing-masing itu betul-betul mengarah kepada pembentukan akhlak ya. Karakter building itu pembentukan karakter yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Ya. Pembentukan karakter ini biar nyambung dari hati ke hati terhadap anak adalah bagaimana hubungan dialogis yang tidak membatasi ya, antara seorang orang tua dengan anak ya, ataupun guru dengan muridnya ya. Yang selalu kadang-kadang yang membuat pembatasan adalah orang tua ataupun guru bisanya merintah ya. Dia lupa seorang anak itu bagaimana melihat model ya, yang dia saksikan dalam kesehariannya. Dalam konteks ini adalah keteladanan ya. Makanya dalam berketeladanan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi model kita ya, berusaha untuk apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua dalam kerangka mendidik anak ya. Disinilah ya, pendidikan Islam ya, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi ya, tetapi dilaksanakan ya, apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mendidik anak sejak dini ya. Itulah di awal-awal pendidikan di masa-masa keemasan tadi ya, di bawah 4 tahun, setelah 4 tahun itu sudah mulai terbentuk karakternya. Makanya guru-guru TK ini penting menjadi
segmen yang nggak boleh diabaikan oleh pemerintah. Makanya saya dulu setuju itu dengan Pak Anies ya, punya konsep tentang pendidikan ketika dia jadi Menteri Pendidikan. Ya, perhatian penuh terhadap pendidikan di saat usia-usia dari 0 sampai 4 tahun itu. Ya. Orang sering lupa terhadap itu sehingga mereka inginnya pokoknya pendidikan formal saja dari SD sampai perguruan tinggi. Ya. Pendidikan yang non formal, apalagi pendidikan informal, ya ini penting. Ya. Maka dalam pendidikan itu ada 3 jalur, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan non formal. Nah, pendidikan informal ini yang penting dilakukan oleh keluarga. Ya. Tadi menjadi kewajiban orang tuanya, anak kita itu akan menjadi seorang Yahudi, ya Nasrani ataupun Majasi. Tentu kita ingin adalah bagaimana anak kita menjadi seorang penganut Islam yang taat dan betul-betul punya pemikiran yang berkemajuan, sehingga dengan spirit Islam anak-anak kita ini betul-betul melakukan tindakan apapun didasari oleh nilai-nilai utama keislaman, dan akhirnya terbangunlah anak-anak yang berakhlakul karimah seperti menjadi moto Kota Tangerang. Kalau sampai jam 6 masih lama juga nih, 20 menit lagi ya. Nggak apa-apa. Nah, ya kalau ngomong mah enak ngomong aja gitu ya, yang ngedengerin yang puyang gitu ya. Gitu ya. Nah, makanya Kota Akhlakul Karimah ini apakah cuma sekedar jargon? Ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Akhlakul kita harus digali dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Ya. Ya. Dalam konteks ini agama Islam misalnya. Ya. Ya. Tentu juga akhlakul karimah bisa saja ada menurut konsep agama lain. Ya. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kan sebuah istilah saja sebenarnya yang kebetulan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kan budi pekerti, gitu ya. Maka dalam hal ini, ya, saya kira akhlakul karimah berlaku bagi seluruh agama, tidak hanya agama Islam saja. Ya. Makanya saya punya pemikiran bagaimana nih nilai-nilai akhlakul karimah ini ditafsirkan menurut agama Islam, menurut agama yang lainnya. Ya. Lalu dibukukan indikator-indikatornya menjadi buku saku, ya. Kayak buku saku pramuka, ya Bapak Ibu, saya kira juga ada yang dulu aktif di pramuka. Boleh nanya Pak? Ya, siap. Nggak apa-apa, langsung. Ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, saya dulu kan pernah meja lah sama Pak Rektor. Kebetulan saya profesor beneran. Siap. Guru besar bidangnya keuangan. Ya. Saya bikin diskusi nih Ya. sama Pak Rektor. Ya. Kebetulan kan Pak Rektor ada hajat nih, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada takdir terpilih gitu ya, dan sebagai warga kan saya ingin tahu nih pikiran Bapak seperti apa. Nah, ada dua pertanyaan terkait pendidikan ya Pak. Bagaimana pemikiran Bapak terhadap contoh ideal dari pendidikan Muslim menurut Islam saat ini? Apa ya yang digembar-gemborkan pendidikan yang baik itu dari negara-negara sekuler ya, Finlandia segala macam, Muhammadiyah sudah ekspansi sampai punya perguruan tinggi di luar negeri ya, di Malaysia juga sudah. Nah, sedang di negara-negara Timur Tengah malah kiblatnya ke pendidikan model Barat.
jadi itu pemikiran gimana sih membentuk lembaga pendidikan atau sistem pendidikan yang cocok untuk kita yang mayoritas muslim. Itu yang pertama pemikiran. Yang kedua, Bapak bertahun-tahun jadi inilah ya pemimpin di institusi pendidikan ya Pak. Saya ingin tahu Pak, SDM itu sebagai aset atau modal, human capital atau aset. Jadi seperti itu, apakah perhatian terhadap guru-guru atau para pendidik atau bahkan para ustadz itu bisa mendapatkan perhatian sebagai seolah-olah modal atau hanya aset, jadi kalau sudah tua ya diganti aja. Pak Profesor, memang kalau narasumbernya bidang pendidikan, beliau biasa di kampus memang interaktif seperti ini ya. Ya. Nah, tidak seperti kita kajian hari 1 ke 4 kita dengerin, terakhir ada pertanyaan. Benar, ya. Memang kalau bisa seperti ini. Ya. Supaya Dialogis. Dialogis ya. Ya. Mungkin ada Pak Ustadz Iqbal, beliau adalah S2 UMT juga, nanti bisa bertanya. Ya. Silakan Pak Rektor ditanggapi dulu. Ya. Prof, ada tambah lagi? Sudah cukup. Masih luar biasa ini Profesor. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, kaitan dengan orientasi pendidikan kita, ya itu ya, kenapa sih ya mengambil apa istilahnya dasar-dasar pemikiran dari Barat lah gitu ya. Iya. Kita dalam hadis Nabi ya, utlubul ilma walau bisin ya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Atau nggak usah ke Cina langsung ke negerinya, jauh dah, Cina yang ada di Tangerang aja dah gitu ya. Itu salah satu pemikiran Nabi Muhammad yang sangat go internasional. Oh, ya. Artinya soal dari mana asal ya, atau teori dari mana apapun ya, itu apalagi Gus Dur bilang ya, walaupun keluarnya dari belakang ayam itu, kalau telur ambil ya gitu. Kalau ya di luar itu ya tentu ya tidak. Nah, jadi bagi saya ya melihat pendidikan ya, apalagi Pak pendiri Muhammadiyah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang pertama kali dia membangun konsep pendidikan modern ala Belanda ya, ala Barat ya. Di samping selama itu Indonesia ya terkenal dengan pendidikan pesantren ataupun mengaji dan lain-lain ya. Walaupun saat itu banyak ulama yang nentang, sekarang konsep itu dipakai ya. Pendidikan sistem klasikal ya, itu adalah konsep Barat, tapi bukan kemudian itu adalah sesuatu yang sempurna ya. Lalu pendidikan yang lainnya tidak sempurna gitu loh gitu. Tapi ini adalah yang paling penting, bagaimana kombinasi ya. Makanya ini akan menjadi cara ataupun metodologi dalam pengajaran ya. Ada yang klasikal, ada yang individu, seperti misalnya dulu kita pernah diajari ngaji oleh orang tua kita ya, orang per orang ya, ya dengan teori bacaan hijaiyah menurut Baghdad ya, itu alif patah, alif kasroi, alif Duma'u gitu, AIU kan gitu ya, dan seterusnya. Nah ini penting itu juga ya. Tinggal tergantung bagaimana melihat situasinya. Kalau siswanya cuma 5 orang, ya
teori paling efektif itu. Ya. Kalau banyak, maka teori yang dikembangkan ataupun praktek yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan mengajar secara klasikal dan bahkan di sekolah Hindia Belanda itu, ya, ini juga adalah sesuatu bagian daripada ijtihad. Jadi pendidikan apapun modelnya, ya, yang penting nilainya gitu ya. Yang penting nilainya. Ya. Bahkan terkadang kita pesimis juga ketika ada banyak peneliti ya mengatakan, ya, ketika kita datang ya ke, katakanlah kita sebutlah Barat gitu ya, ke Eropa ya. Di sana tidak ada orang Muslim ya, tidak ada orang Islam, katakanlah gitu ya. Ya, kita sebutlah tidak ada gitu, tapi kehidupannya Islami. Ketika kita ke Timur Tengah sebagai simbol negara Islam, banyak orang-orang Islam. Lalu dikatakan kehidupannya kok tidak Islami. Gitu. Terjawab ya dari penelitian Profesor Safik Mukdi, ya, mengatakan ya ada lembaga survei dunia meranking negara-negara yang paling Islami. Masa Arab urutan ke-43? Gila itu ya. Ya. Belanda urutannya 10 besar Belanda. Ya. Norwegia. Ya. Kehidupan Islami itu artinya kehidupan cara-cara yang sesungguhnya itulah yang diterapkan nilai-nilai Islam oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Contoh cerminan sederhananya, ya, ketika kita ke sekolah, katakanlah madrasah atau sekolah umum juga yang memang didominasi oleh orang-orang Islam, ya, itu masuk ke WC, ya, sekolah itu udah dah, bapak ibu nggak bisa, banyak pengalaman kali ya, ya, ngelihat kotornya. Udah gitu, yang saya sering lihat ada bekas peninggalan pendahulunya. Nah, gitu ya, gitu. Benar itu. Nah, makanya seorang asesor untuk meneliti sekolah ini layak untuk mendapat akreditasi, ya, A, B, C, ya, yang paling tinggi A atau unggul. Ya. Itu pertama kali dia begitu masuk ke lingkungan sekolah itu ke toilet. Gitu. Kalau toiletnya rapi, bersih, ya, seperti hotel-hotel, oh, udah, ini yang lainnya juga pasti, ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang mah WC aja diperhatikan, apalagi kamyu, nah gitu ya, apalagi yang lainnya gitu ya. Ini juga saya kira ya persoalan ya di mana yang saya maksud tadi itu ya itu nggak penting, tapi bagaimana nilai-nilai keislaman itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Entah kemudian kita mengambil konsep Barat seperti orang British ini yang tadi sebut John Locke, ya. Kita simpulkan aja bahwa John Locke membuat pemikiran atau teori-teori dalam bukunya itu, ya, sungguhnya adalah nyontek dari konsep-konsep Islam gitu loh, gitu. Nyontek, kan dia tahun 1600 kan, ya, Islam lebih saya waktu itu ngajar fisika ya di SMP, ngajar fisika ya, itu ada teori apa Kopernikus ya, itu. Kemudian Kopernikus itu bahwa bumi itu satelitnya matahari dan dia mengelilingi, beredar mengelilingi matahari, bersikut planet-planet lainnya, gitu. Lalu lebih ringkasnya Kopernikus itu mengatakan bumi itu bulat, gitu.
Nah, bukan datar. Ya. Lalu ternyata di dalam Islam dikatakan kan, ya, bulan beredar pada orbitnya. Ya. Kalau beredar berarti kan sebuah bentuk lingkaran. Kalau lingkaran ini kadang-kadang ada bulan, atau nggak ada, berarti dia mengelilingi bumi. Bumi itu nggak mungkin disebut datar kalau datar. Begitu tenggelam tuh bulan, atau ketika tenggelam tuh matahari, ya udah nggak nongol lagi. Tapi nggak ada lagi itu. Itu adalah membuktikan, ya, kata Galileo, ya, bahwa bumi itu bulat, ya, mendukung teori Kopernikus. Apa yang terjadi? Karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, gitu kan, ya. Maka Kopernikus itu, Galileo itu dibakar, dihukum bakar. Ya. Kopernikus disuruh minum racun, gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang mencengangkan, ya, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Kiai Haji Azhar Bashir pada waktu pengajian tahun 1994, ya, dia sampaikan, majalah Tempo waktu itu mengatakan bahwa Gereja Vatikan meminta maaf kepada dunia dan mencabut hukuman bakar terhadap Galileo. Dibakarnya udah tahun berapa itu, ya. Ya. Artinya mengakui bahwa apa yang disebut Galileo itu, ya, dan diteorikan oleh Kopernikus itu benar, ya, bahwa bulan, ya, bumi bulat dan sebagainya. Itu kalau kita tarik, ya, dalam sebuah perjalanan peradaban terjadinya perbenturan peradaban Barat dan peradaban Islam, ya, di mana waktu itu terjadinya pertempuran hebat, ya, lalu Islam di saat itu kalah, ya. Dari situlah orang-orang Barat mencuri manuskrip, ya, mengambil segala hasanah, nilai-nilai keilmuan orang-orang Islam ke Barat, lalu di Barat dikembangkan seolah-olah itu dari mereka loh, gitu. Padahal dari Islam. Maka wajar kalau kemudian Kopernikus yang hidup jauh setelah Nabi itu buat teori-teori yang diintisarikan dari, apalagi kita kan sering banyak tahu soal ilmuwan-ilmuwan dari negara Islam, ya, di masa awal. Jadi maksud saya di sini bahwa sekarang dari manapun, ya, itu ilmu, ya, ketika itu ilmu menyangkut soal nilai-nilai yang cocok dengan keislaman, sesungguhnya itu adalah nilai keislaman yang diambil, ya. Cuma jeleknya John Locke itu mengatakan ini teori saya loh, gitu. Padahal bahwa Islam sudah bilang kan bahwa tiap manusia lahir dalam keadaan suci, kan itu ya. Tabula rasa juga teori bahwa setiap orang, ya, akan menjadi apa tergantung dari bagaimana cara mendidiknya, ya. Artinya tergantung orang yang mendidik, ya, sama dengan Nabi Pak Abawahu, ya. Berarti siapa yang nyontoh? John Locke apa Nabi? Gitu. Ya, itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai ini tidak sekedar di atas kertas, tapi bagaimana diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak kita yang tadi saya sampaikan melihat model dan keteladanan, ya, model dan keteladanan. Yang kemudian kaitan dengan Profesor Salih disampaikan terhadap pandangan kita manusia, ya, sebagai aset maupun atau sebagai modal, ya, saya kira, ya, saya pahami lah Prof di bidang keuangan, gitu ya, lebih kepada orientasi mungkin, ya, maksud saya teori produksi, gitu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa manusia itu adalah sebuah subjek, ya,
yang bertindak sebagai investor gitu ya. Jadi dia sebagai orang yang proaktif ya untuk menjadikan dirinya ya seperti apa ke depan ya. Tentu yang kita maksud adalah tanggung jawab seorang pendidik ya terhadap anak ini, sehingga anak ini menjadi manusia-manusia yang punya kebijaksanaan ke depan ya. Makanya yang saya katakan bahwa pendidikan itu adalah investasi ya yang tak ternilai. Oleh karenanya saya pikir ya dalam konteks pendidikan ini menjadi sangat yang strategis ya. Baik, barangkali sementara nanti kita lanjutkan Prof ya. Seperti itu, makasih.